Ketika seseorang mengalami gangguan atau kerusakan yang membuat kedua ginjalnya sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka orang tersebut memiliki beberapa pilihan untuk dapat bertahan hidup. Hal ini karena ketika ginjal sudah tidak berfungsi, maka kotoran seperti urea dan garam berlebih yang seharusnya dikeluarkan tubuh dalam bentuk urin akan mengendap dan menyebabkan komplikasi. Beberapa pilihan tersebut yaitu transplantasi ginjal dari pendonor lain, peritoneal dialysis, dan hemodialysis. Pilihan yang paling umum di dunia kedokteran adalah hemodialysis. Hemodialysis adalah metode pencucian darah dengan membuang cairan berlebih dan zat berbahaya melalui membran semi-permeabel untuk menggantikan fungsi ginjal yang rusak. Dengan praktik hemodialisis rutin, diharapkan dapat memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Prosedur hemodialisis didasarkan pada 3 prinsip, difusi, ultrafiltrasi, dan osmosis, yang terjadi pada membran semi-permeabel. Difusi merupakan proses berpindahnya suatu zat larut yang disebabkan adanya perbedaan konsentrasi. Perpindahan molekul terjadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan pada proses ultrafiltrasi, yang berpindah adalah pelarut atau air akibat perbedaan tekanan hidrostatik pada kompartemen darah dan kompartemen dialisat. Tekanan hidrostatik akan memaksa air keluar dari kompartemen darah ke kompartemen dialisat. Dan pada proses osmosis juga terjadi perpindahan molekul air. Bedanya dengan ultrafiltrasi, osmosis terjadi akibat adanya perbedaan konsentrasi atau tekanan osmotik. Sedangkan pada ultrafiltrasi, driving force-nya adalah tekanan hidrostatik. Molekul air berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Perangkat hemodialisis pada umumnya terdiri atas perangkat selang, pemantau tekanan, pompa darah, pompa heparin yang berfungsi untuk mencegah penggumpalan darah, dialyzer, dan pendeteksi kebocoran. Darah kotor yang masuk ke dialyzer akan diproses menjadi darah bersih yang siap dikembalikan ke tubuh. Komponen paling penting pada proses ini tentu saja pada dialyzer, yang berupa membran serat berongga atau hollow fiber. Membran ini tersusun atas 10.000 hingga 15.000 serat dalam satu berkas. Satu seratnya memiliki diameter 200 hingga 300 mikron dengan ketebalan dinding 10 hingga 40 mikron. Proses difusi, osmosis, dan ultrafiltrasi yang telah dijelaskan sebelumnya terjadi pada membran dialyzer ini. Dialyzer terdiri atas 2 kompartemen yang dipisahkan oleh membran semi-permeabel. Terjadi 2 sirkulasi, yakni sirkulasi darah dan dialisat. Dialisat adalah cairan yang memfasilitasi pengangkutan zat-zat tidak diinginkan pada aliran darah yang letaknya berseberangan. Cairan ini mengandung zat-zat yang seharusnya juga terkandung dalam plasma darah, seperti glukosa, asam amino, dan garam dengan konsentrasinya yang sesuai. Pada prinsipnya, darah mengalir di dalam serat, sedangkan cairan dialisat mengalir di luarnya. Membran semi-permeabel bersifat selektif di mana partikel dengan berat molekul kecil dan sedang dapat melewati pori membran, sedangkan partikel dengan berat molekul besar tidak dapat melewati pori membran tersebut. Seperti fungsi ginjal, pori membran akan memungkinkan partikel kecil untuk melewatinya, seperti air, urea, garam, glukosa, dan asam amino, tetapi tidak memungkinkan partikel besar seperti protein atau sel. Urea berpindah dari darah ke cairan dialisis melalui difusi. Partikel kecil lainnya juga berdifusi dari darah ke cairan dialisis. Saat glukosa berdifusi keluar darah, glukosa juga berdifusi ke dalam darah dari cairan dialisis. Hal ini menjaga konsentrasi bahan kimia penting dalam darah tetap konstan. Kelebihan garam berdifusi keluar dari darah menjaganya pada tingkat yang tepat. Osmoregulasi terjadi dengan cara yang hampir sama. Jika air dalam darah terlalu banyak, maka akan masuk ke cairan dialisis secara osmosis. Hal sebaliknya terjadi jika darah terlalu pekat. Terdapat serangkaian prosedur sebelum pasien dapat menerima layanan hemodialisis. Tindakan inisiasi hemodialisis pertama dilakukan setelah melalui pemeriksaan atau konsultasi dengan dokter yang telah bersertifikasi HD dan dimonitor secara ketat oleh perawat dialisis yang kompeten. Setiap tindakan HD terdiri dari tahap persiapan pelaksanaan sekitar kurang lebih 30 menit, tahap pelaksanaan yang memakan waktu 3 hingga 5 jam, serta evaluasi pasca pelaksanaan sekitar kurang lebih 30 menit. Prosedur hemodialisis pada umumnya memiliki beberapa keunggulan, antara lain dapat diberikan lebih bebas sehingga pasien dapat mengonsumsi protein lebih banyak untuk mengurangi protein yang hilang selama hemodialisis. Selain itu, kondisi pasien dapat terpantau dengan baik karena prosedur dilakukan di rumah sakit oleh tenaga kesehatan.
Selain itu, prosedur ini juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain lebih rentan terhadap penularan bakteri melalui darah, kadar hemoglobin yang lebih rendah sehingga kebutuhan eritroprotein akan lebih tinggi, serta terdapat risiko komplikasi akses vaskuler.